Manis keren ya guys. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Beranda aplikasi yaitu berisi jenjang sekolah dan ada statistik sekolah. Lalu di beranda ini ada jenjang SMA, SMK, SEB. Lalu ada tentang penggunaan profil dan pengembang. Kita mulai dengan tentang. Tentang berisi tentang aplikasi tersebut, mengapa kita menggunakan aplikasi tersebut. Itu ada di bagian tentang. Lalu kita buka ke pengguna. Pengguna ada alur kerja aplikasi. Dalam aplikasi ini nanti pengisiannya sangat mudah karena di sini ada buku panduannya. Kita akan buka buku panduannya, ada di sini tutorialnya. Tutorialnya mulai pada saat pengisian awal sampai dengan pengisian akhir. Untuk pengisian ini memang awal-awalnya hanya mungkin membutuhkan waktu untuk pengisian, tapi pada saatnya nanti pada bulan-bulan berikutnya hanya ada beberapa data saja mungkin yang mengalami perubahan. Jadi yang penting sekolah sudah punya isi data-data ini semuanya. Lalu ke profil sekolah, ke profil aplikasi, ya. Profil aplikasi yaitu berdiri terlihat di sini di mana aplikasi itu berada. Nah, ini peta lokasinya. Lalu kita ke pengembang. Nah, pengembang dalam aplikasi ini hanya dibuat oleh tim kami dari guru-guru SMK dan ada sebagian guru-guru SMA yang membuat aplikasi ini. Lalu selanjutnya kita buka ke, misalnya kita ingin melihat tentang SMA. Karena di sini hanya ada 5 tempat, ada 4 uji coba, maka di sini hanya 4 rumah yang kita buatkan. Nanti pada saatnya sekolah-sekolah yang lain pun akan kita buatkan untuk bisa memasuk dalam pengisian aplikasi. Ini tampilan aplikasinya. Nah, ini tertayang, misalnya kita buat klik ini. Ya, demikian penyampaian saya tentang aplikasi cara kerja aplikasi Si Manis. Terima kasih. Katanya terkait ketidakjujuran informasi dari sekolah, padahal ini adalah sumber utama data yang dimasukkan ke dalam sistem yang berbangun. Ini kan sistem manajemen supaya informasi Si Manis kan itu. Ya. Sistem manajemen informasi. Jadi kalau data itu sudah tidak jujur, nah keluarnya juga itu akan menyesatkan kan dalam mengambil penafsiran itu ya, mengambil penafsiran. Tapi oke lah. Nah saya pengen tahu nih Bu, Anda ini kan membuat sistem ini adalah mengisi gap antara kenyataan sebelum Anda membuat perancangan perubahan. Nah setelah Anda melakukan ini, maka harapannya yang sekarang ini Anda meminimalisir gap itu. Bagaimana itu Bu? Karena ini terkait dengan capaian hasil kan nantinya kan. Iya. Bagaimana Anda bisa menjelaskan Bu bahwa ide Anda ini yang begitu inovatif membantu meminimalisir gap itu? Silakan Bu. Ya, baik Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang sebagian data yang kita ambil Pak memang ekspor dari Dapodik. Jadi Dapodik itu memang sebenarnya yang biasanya mereka tidak real itu karena ingin ketercapaian mereka tentang akreditasi sekolah. Jadi kadang-kadang benda tidak ada disebut ada karena mengejar akreditasi. Pada kenyataannya nanti mereka pada saat betul-betul mereka membutuhkan bantuan itu, karena Dapodik membacanya tidak ada, maka mereka tidak bisa keluar bantuan-bantuan dan sebagainya. Maka oleh sebab itu selama ini kami tidak bisa membaca data Dapodik itu Pak, karena data Dapodik itu hanya bisa dibuka oleh operator Dapodik itu sendiri. Nah tapi dengan aplikasi ini kami bisa bekerja sama dengan operator Dapodik, dengan operator nanti laporan bulanannya untuk mensinkronkan data yang diambil. Ada beberapa data yang kita ekspor dari Dapodik. Jadi Dapodik memberikan data-data siswa dengan data guru dan kami mengolah data-data tersebut. Jadi data-data memang nanti betul-betul diisi oleh pihak sekolah. Jadi memang ada data-data tambahan yang bisa kita masukkan. Misalnya nanti untuk peserta didik itu kita bisa melihat agamanya, misalnya kita bisa melihat umurnya, statistiknya. Ini secara lengkap Pak, sampai pada tahapan kenaikan pangkat guru dan sebagainya itu bisa terdata di situ. Jadi Dapodik hanya sedikit saja mengambil data dari Dapodik, itu hanya sedikit saja kita ambil Pak. Misalnya profil sekolah,
Jadi untuk memudahkan kita memasukkan ke dalam aplikasi. Jadi tidak banyak yang kita ambil dari Dapodik. Kita real memang sekarang data yang memang betul-betul kita ambil dari sekolah. Jadi memang betul-betul nyata dari sekolah, misalnya hitungan jumlah kursinya, hitungan jumlah ruangannya, sampai nanti di dalam aplikasi itu akan kelihatan misalnya jumlah luas bangunan, misalnya luas bangunan itu tiba-tiba mereka minta bangun, tapi dalam aplikasi kita bisa melihat ternyata tanah yang mereka punya dengan bangunan yang mereka minta tidak sesuai, misalnya seperti itu. Nah, di situ juga nanti banyak hal yang bisa kita lihat mengenai misalnya kita akan memberi beasiswa dan sebagainya. Data real siswa itu sudah akan kelihatan di situ, Pak. Jadi tidak bisa diubah-ubah lagi. Jadi itu nanti yang ada di dalam aplikasi kita. Jadi aplikasi kita nanti bisa ada data peserta didiknya, ada pegawainya, ada tenaga pendidik dan non kependidikannya, sampai tenaga PTT-nya dan sebagainya. Jadi ada di dalam aplikasi kita itu. Kalau saya tangkap berarti Anda akan sudah mengurus ya, telah sedang akan mengurus banyak hal kalau saya dengar tadi itu. Karena Anda juga harus memverifikasi kan benar ya jumlah kursi sekian dan jumlah PTT. Nah sekarang sebelum saya ke pertanyaan akhir itu Bu, ini sudah ada yang memanfaatkan sistem Ibu ini enggak? Apa manfaat yang bisa siapa mengambil manfaat dari sistem ini? Kami kemarin Pak sudah ada uji coba pengisian aplikasi dan sampai selesai, dan nanti yang 7 sekolah yang kami masukkan di dalam uji coba aplikasi itu dia sudah bisa ngeprint laporan bulanannya. Jadi laporan bulanan untuk bulan ini sudah bisa kita lihat. Jadi mereka untuk uji coba ini kita beri bonus, mereka tidak ngirim lewat ini lagi, tapi mereka sudah bisa kita terima lewat aplikasi karena sudah bisa terisi dengan baik. Mungkin bisa kita ini Pak, nanti kita bisa tayangkan aplikasi. Ya bisa aja kan Anda dimutasi ke Samarinda, Ibu di mana? Di Berau nih. Di Berau Pak. Ya Anda dimutasi ke Samarinda kan? Gimana ceritanya Bu penggantinya, sementara Anda tahu betul itu gimana yang terjadi? Aplikasinya itu kan sudah ini Pak, sudah jadi milik kita Dinas Pendidikan itu. Jadi insya Allah siapapun di situ nanti aplikasi itu sudah bisa digunakan. Karena kita buatkan patennya itu nanti. Iya. Ya. Tapi berhak nggak yang menggantikan Ibu? Saya nggak mau pakai sistem ini, gimana? Berhak nggak? Tapi saya rasa kalau kepala sekolah sangat mendukung ini Pak. Pasti kepala sekolah nanti akan ini aplikasi yang sudah memang benar-benar sudah akurasinya sudah kami buktikan selama ini gitu. Ya, ini seolah-olah kan nantinya kan harus ada bargaining nih antara kepala sekolah dengan jabatan Ibu atau bukan subjek yang dia. Kan Pak, kepala cabang Pak. Ya, kepala cabang berarti kan harus ada bargaining nih. Ya. Saya hanya menduga-duga aja kalau misalnya kepala cabang seperti Anda ini penggantinya. Kayaknya ya, karena ini manajemen kepemimpinan sih soalnya ini. Karena itu kuncinya. Ya. Kepala sekolah mau tahu manfaatnya, ini kan perlu ada mediasi kan. Nah ini jadi persoalan. Sebab yang saya tangkap berubah pimpinan seperti Anda ini ganti, kebijakan yang lama ini ada kebijakan baru lagi, proper apakah lagi nanti ini kan bikin rumit nih gitu ya. Makanya saya minta komentar Ibunya gimana gitu supaya ini berlanjut ini program. Ya. Kita kan Pak memang sudah ada dukungan stakeholder kita itu, sudah ada berupa dukungannya, ada bukti fisiknya bahwa mereka mendukung, mereka sudah membuktikan, mereka menyaksikan pada saat kita pengisian dan sebagainya. Jadi segala data-data yang dibutuhkan itu misalnya pengawas, misalnya kepala sekolah, mereka tidak repot-repot lagi. Misalnya mereka diklat di mana terus ingin membuka data sekolahnya, mereka cukup ngeklik itu, mereka sudah bisa melihat data sekolahnya, tidak perlu lagi membawa barang-barang yang banyak. Misalnya mereka akan diundang untuk misalnya mendapatkan apa, mereka melihat datanya, mereka sudah bisa melihat di situ. Jadi saya rasa aplikasi ini sangat menguatkan sekali untuk bisa diteruskan pemakaiannya. Tapi mungkin nanti tinggal pembenahan aja mungkin Pak, ditambah mungkin jaringan apanya. Misalnya saat ini kita hanya yang kita gunakan adalah yang sewa 1 tahun. Jadi mungkin nanti itu bisa kita tambah lagi, mungkin jaringannya dibesarkan lagi dan sebagainya. Ya. Jangan lagi Bu ya,